Kulkas. Gimana batuna lain batu-batu ieu nya, Pak? Cek sound. Ui ui. Pasnya Pasti kulkas kali ini kita ditemani dengan Jamet Jarful di belakang. Jamet. Jamet. semua joget. Kalau gondang. Segar banget, Pak. Segar Ki. Udara kita sangat enak, Pak. Enak. Sapa dulu Ki. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kulkas Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring, nggak perlu ngontrak SKS atau bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngatrok yuk. ada pepatah kalau sakit jangan sedih. Karena bisa jadi sakitmu itu sebagai penggugur dosa-dosamu, seperti itu, Pak. Sesuai dengan bahasan kita, Pak, kali ini, Betul. Pak. Tempat kita hangout lah ya, biar Iya. agak sehat. Betul. Nih. Kita kan banyak tekanan pekerjaan, Yes. rutinitas sehari-hari yang kadang boring total, Ya. lalu ujungnya jadi penyakit. Yes. Tapi kita hangout lah, Ya. biar sehat lah ya. Apalagi dengan situasi saat ini, Pak, ya. Ya, topik kita apa Ki sekarang Ki? Topik kita itu adalah sakit adalah tamu dari Allah. Oke. Tamu Bagus terbaik banget. itu. Sakit itu adalah Tamu terbaik Allah. dari Allah. Seperti itu, Pak. Kita lanjut langsung, Pak. Boleh langsung aja lah ya. Pak, apa sih sesungguhnya sakit itu, Pak? Tadi sakit itu dalam sudut pandang para ulama disimpulkan adalah tamu terbaik yang diutus oleh Allah untuk kita. Jadi pada saat ini sakit Iya. itu adalah tamu Allah dan dia membawa banyak pesan dari Allah dan Rasulullah. Jadi kan indah kita dikunjungi oleh utusan Allah. Ya, sakit itu adalah tamu yang diutus Allah dan membawa pesan dari Allah dan Rasulullah untuk kita. Sakit itu. Sakit itu intinya ada itu, Pak. Pesan itu tertentu, ada Pak, ya. pesan tertentu dari Allah ketika kita sakit. Iya. Kadang-kadang banyak orang sakit tuh malah jadi ajang mengeluh, Pak. Saya sakit. Waduh, kenapa sih? Aral ya. Dikasih sakit, Allah, ya Allah, aku mau cari rezeki malah dikasih sakit. Wah, Oke. kadang-kadang seperti itu gitu. Tapi sesungguhnya sakit itu adalah Tamu Tamu istimewa istimewa yang dari- diutus oleh Allah, bawa pesan banyak. banyak pesan banyak di balik sakit itu. Nah, apa sih, Pak, yang Kabar. Allah dan Rasul sampaikan terkait pada sakit itu, Pak? Oke, jadi pertama sakit itu membawa pesan dari Rasulullah bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam hidup kita. Iya. Karena kata Allah, wa ma asobakum min musibatin pabima kasabat aidikum. Dan apa saja musibah termasuk penyakit yang menimpa kita itu pabima kasabat aidikum karena ulah tangan kita Wah, sendiri. tangan kita sendiri ya. Jadi Betul. pesan pertama kata sakit harus introspeksi. Begini contoh, kita mules kenapa? Karena makan seblak terlalu pedas. Ya, betul. Makanannya jorok, Pak, ya. Lalu mules itu karena apa? Karena Gusti Allah atau karena kita? Karena kita, Karena Pak. kita. Lalu misalnya kita tabrakan karena kita ngebut-ngebut bawa mobilnya. Iya. Itu salah siapa? Salah kita, Pak. Salah kita. Jadi setiap musibah Allah berikan termasuk penyakit itu supaya kita introspeksi. Pesan pertama. Jadi ketika sakit, introspeksilah kamu itu bahwa ada yang salah dalam pola hidup kamu. Betul. Salah dalam pola makan, Betul. salah dalam pola tidur, salah dalam pola gaul dan lain sebagainya. Jadi ketika sakit, Allah ngasih pesan kepada kita introspeksi. Introspeksi diri. Satu itu Ki. Dikasih penyakit misalnya yang parah-parah, mungkin karena pola hidup kita yang kurang sehat. Pola satu. hidup kita Saat yang muda kurang kita terus gagah, Pak. Gagah merasa gagah Merasa begadang terus begadang, ya. makanan lemak berminyak, tahu-taunya tua kan kena penyakit yang parah. Nah, itulah mungkin karena pengaruh gaya hidup kita. Gaya hidup kita. Seperti itu. Kadang kita ngeluh karena ini bukan, padahal dari diri kita yang tidak sehat. Tidak Seperti itu, Pak, ya. sehat. Itu Ki. Lagi juga dokter. Lanjut, Pak. Pesan Ya. berikut yang dibawa oleh penyakit itu apa lagi, Pak? Gini, pesan kedua yang dibawa oleh sakit itu, sesungguhnya dengan sakit Allah itu menghendaki kebaikan bagi kita. Kan kata Rasulullah, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa saja yang dikehendaki kebaikan
oleh Allah, maka Allah akan ngasih musibah atau ngasih ujian, ngasih penyakit. Ya. Jadi ketika Allah ngasih penyakit, Allah sedang menghendaki kebaikan pada kita. Kebaikan apa? Misalnya Allah nyuruh organ tubuh kita tuh harus istirahat. Ya. Kan motor kalau terus-terusan dipakai nggak diistirahatkan, apa yang terjadi? Hancur, Rusak, bisa hancur, turun mesin. Sama badan kita terus sepanjang hidup dipakai bekerja, sibuk dan lain sebagainya. Kerja kantor, ngedit, syuting dan lain sebagainya. Nggak Gadang. mungkin selamanya seperti itu, harus diistirahatkan. Jadi ketika sakit, Allah ingin kita itu baik. Di antara kebaikan bagi kita, istirahatlah. Istirahatlah. Jangan terus-terusan bekerja, seperti itu. Seperti itu guys. Jangan terlalu diforsir lah. Oke, seperti sekarang Ya. tidak ikut syuting, Repi sedang sakit. Sedang sakit. Allah sayang, istirahatlah. Istirahatlah. Gitu. Sakitnya karena apa, Pak? Jangan terlalu banyak mikirin. Oh. Misalnya. Program batin. Nah, ada yang bilang, Pak, bahwa sakit itu adalah wujud kasih sayang Allah pada kita. Ini maksudnya gimana, Pak? 3, sakit itu adalah bukti cinta kasih sayangnya Allah pada kita. Ya. Kenapa? Begini, sebab ketika kita sedang sakit, sudah bisa dipastikan kita itu ingat Allah. Ya, Ya, Gusti mending nyeri-nyeri teuing ya misalnya ya. Sudah bisa dipastikan pada saat kita sakit kita tidak nakal. Sudah bisa dipastikan pada saat sakit kita tidak berbuat dosa. Nah, Allah tuh rindu lihat Iki tidak berbuat dosa, rindu lihat Iki ingat pada Allah, rindu lihat Iki istighfar pada Allah. Jadi Allah tuh geus lama misalnya nih Iki tuh nggak kedenger istighfar, udah lama nggak kedenger Iki tuh ingat pada Allah, diberes sakit. Jadi mereka yang dikasih sakit itu supaya dia meminta pada Allah, supaya ingat kepada Allah, supaya rindu kepada Allah. Maka kata para ulama, sakit itu sesungguhnya bentuk kasih sayang Allah. Karena Allah sudah lama tidak mendengar kita ingat pada Allah. Masih diperhatiin, Pak. Masih diperhatiin ke Allah itu. Jadi ketika kita diberi sakit, itu yang sodap obat ngadem dimanapun yang sekarang sedang sakit, itu Allah tengah cinta. Sayang. Karena pada saat kita sakit, kita tidak berbuat dosa. Allah Ya. tuh rindu lihat kita steril tidak berbuat dosa. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi gitulah pokoknya. Jadi Allah itu sayang sama kita. Sayang kalau sama kita ya. kita sakit. Seperti itu, teman-teman. Nah, Pak, pada sakit ini, saat sakit, kita tentu merasakan sakit, demam, takut, dan khawatir lah. Lalu pesan apa yang Allah sampaikan pada rasa sakit itu, Pak? Begini kata Allah. Pada saat kita merasakan sakit dari penyakit kita, kata Rasulullah gini, ma yusibul mu'mina min wasobin, wala nasobin, wala saqamin, wala hazanin, hatal hammi yuhambuhu illa kupirobihi min sayyiatihi. Jadi gini, ketika seorang mukmin merasakan sakit, capek, kemudian sedih, khawatir menerpa dia ya. Jadi sakit, capek, lelah, khawatir, ditimpa itu, kata Allah ketika kita sedang ditimpa sakit itu adalah illa kupirobihi min sayyiatihi. Allah sedang menutupi kesalahan-kesalahan kita. Jadi ketika kita diberi sakit, saat itu Allah sedang menutupi semua kesalahan yang kita kerjakan. Iki pernah berbuat salah? Banyak, Pak. Ya, ketika kita berbuat salah, lalu banyaklah kesalahan kita, di suatu saat kita sakit nih, harus ikhlas terima sakit, karena ternyata sakit itu bisa menutupi kesalahan-kesalahan kita. Ini kata Rasulullah. Maka bagi siapapun hari ini yang sedang sakit, jangan ngarasura, tong aral, kata orang Sunda. Iya. Tetapi tetaplah ikhlas dengan Pak. maksimal ikhtiar, karena sakit itu sesungguhnya sedang menutupi ke dosa-dosa kita. Gitu. Banyakin doa mungkin ya. Iya. Kita sakit sesuai dengan Bahkan tema kan tadi kita. juga, kata hadis tadi juga, pada Iya. saat kita sedang sakit itu digugurkan dosa-dosa kita dicoplokkan lah dari tubuh kita itu, hingga setelah sakit kita itu bersih. Bersih kembali. Gitu. Mau sakit? Enggak. Tapi kalau Kalau nggak mau sakit harus banyak ingat Allah. banyak Ya. Gitu. Oh, ada ibu ini mah ingat wae ke saya sih sehat gitu. Tanu para roho wae ka Gusti Allah digeringkeun ku Allah mah emot ka Gusti Allah. Maka kalau nggak mau disakitan ingat terus ke Allah. Kalau disakitin hati, Pak, ada. Jangan disakitin hati. Pantun, Pak. Minta di sepertiga malam. Oh, iya. Oke. Mau pantun, Pak. Mau pantun dulu apa pantun? Enggak, buah dukuh, buah anggur. Lanjut. sakit itu kadang
berhubungan dengan ujian, Pak. Mm-mm. Ujian itu berhubungan dengan naik tingkat. Nah, ini gimana, Pak? Benar begini, bahwa ma yusibul mu'mina min saukatin fama fauqaha, saya baca hadisnya, Ya. illa rafa'allahu bihi darajatan. Jadi tidak ada musibah atau cobaan termasuk sakit yang menimpa orang beriman, kata Rasul, illa rafa'allahu biha darajatan. Dengan sakit itu akan naik derajat. Jadi sakit itu bagian dari ujian yang setelah bila kita lulus menghadapi ujian kita, naik derajat tubuh kita akan naik nanti, siklusnya menjadi sehat kembali, Sehat bagus kembali, kembali. Kemudian mental kita pun akan naik derajat, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Upgrade lah. Ya upgrade gitu. Maka ketika sakit terimalah ikhlas tulus karena itu sebab dari diri kita sendiri kan, Ya, seperti betul. itu. Terus maksimal ikhtiar untuk menyembuhkannya. Maka dengan demikian sakit itu akan menjadi momentum ditinggikan derajat kita oleh Allah. Tinggi. Ini kata Rasulullah, illa rafa'allahu biha darajatan. Akan ditinggikan derajat kita. Tinggikan. Lanjut, Pak. Oke. Pak, pesan penting lainnya dari tamu yang bernama penyakit itu apa, Pak? Oke. Pesan berikutnya yang dibawa tamu istimewa Allah yang bernama sakit itu bahwa gini, kata Allah melalui Rasulullah, Ya. sakit itu adalah tangga menuju surga. Misalnya surga itu di atas di sana. Agar kita bisa ke atas sana harus butuh tangga. Iya. Hingga kita bisa naik ke atas kan? Iya. Nah, ketika kita ingin bisa naik surga harus pakai tangga. Apa tangganya? Sakit. Sakit itu adalah tangga untuk menuju surga. Ini ada riwayat begini. Dulu zaman Rasulullah ada seorang Arab, perempuan Arab ya. Arabnya yang perempuan hitam gitu. Badui. Dia sakit ayan. Lalu curhat pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini sakit ayan. Ya. Kalau ayan saya datang, saya lepas kontrol sehingga aurat saya bisa terlihat oleh siapapun. Malumnya ayang-ayang itu kan kayak gimana ya? Seperti gitu. Maka dengan kemuliaanmu ya Rasulullah, berdoalah agar sakitku sembuh. Gimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? In si'ati sobarti walakil jannah wa in si'ti da'utullahi ayyu'afiyaka. Gitu kata Rasulullah gini, jika kamu mau sabar, gitu ya, jika engkau mau sabar, gini, surga untukmu. Tapi jika engkau mau sembuh, aku akan berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan penyakitmu. Ya. Maka kamu pilih mana? Seorang perempuan Badui itu bilang, saya pilih sabar saja. Kenapa pilih sabar? Sebab ketika diberi penyakit sabar, itu punya tangga untuk surga. Gitu. Jika ingin aku doakan, kata Rasul, akan doakan supaya kamu sehat. Enggak ya Rasulullah, aku mau sabar saja. Sebab aku ingin punya tangga menuju surga. Jadi ketika kita diberi penyakit, sabar. Ya, dengan maksimalkan ikhtiar. Sebab sabar ketika ditimpa penyakit itu, kata Rasulullah, itu tangga menuju surga. Jadi kita punya tangga untuk naik surga. Dengan sabar ketika diberi sakit itu. Luar biasa kan? Jadi pesan yang dibawa oleh sakit, Iya. bahwa sakit itu sebenarnya gunakanlah aku ini sebagai tangga untuk kamu menuju surga. Seperti itu, guys. Udah nggak deg-deg. Sabar, Pak. Sabar. Mana cobaan? Jadi untung. Hah? Nah, ngutruk tuh bagian dari tidak sabar. Tidak sabar ya. Mau diangkat derajat, malah penyakit menjadi momentum yang bisa menderitakan. Sabar diberi penyakit, karena penyakit itu kan bukan dari orang lain, ini efek dari keteledoran diri kita. Gitu. Efek dari gaya hidup kita. Tapi Allah memang kasih sayang. Sok, gering ente gara-gara perilaku kamu, tapi dengan sakit itu saya beri banyak hadiah untuk Iya, kamu. betul. Dosanya Luar biasa, diampuni, Pak, dosanya ya. diampuni, Badan derajatnya di-upgrade. ditinggikan, badan di-upgrade, punya tangga menuju surga, luar biasa. Luar biasa Allah kasih sayang pada Kasih kita sayang. umat manusia. Oke. Takbir. Allahu Akbar. Lanjut. Kita lanjut, Pak. Heeh. Kadang-kadang Pak ada yang frustasi, Frustasi tadi. dengan frustasi dengan penyakitnya. Penyakit itu. Tidak sembuh-sembuh beberapa tahun lah pokoknya penyakit sampai habis biaya dan lain-lain. Akhirnya dia berobat ke dukun atau apapun Sesuatu yang diharamkan yang diharamkan Oke. lah ibaratnya. Gimana tuh, Bu? Begini, misalnya ada orang yang frustasi, sudah berobat ke rumah sakit nggak sembuh-sembuh, akhirnya berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Yes. Banyak nggak yang seperti itu sekarang? Banyak. Hati-hati. Kata Rasulullah begini dari Abu Darda, Innallaha anzala da'a wa dawa'a wa jalali kulli da'in dawaan. Gitu. Allah telah menurunkan penyakit juga obatnya, dan Allah menjadikan setiap penyakit itu ada obatnya.
Allah kan sudah berjanji Ya. kalau ikhlas pada Allah mah, tenang Ki, penyakit kamu itu ada obatnya. Ada obatnya. Tugas kita adalah ikhtiar. Lalu di ujung hadis itu wala tadau biharamin. Gitu. Janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Dilarang. Haram hukumnya kalau kita menyembuhkan penyakit dengan sesuatu yang diharamkan gitu. Contohnya apa? Nah, Rasulullah melarang anid dawail khabisi, berobat dengan sesuatu yang dinajiskan. Contoh, Pak. Misalnya ular misalnya diharamkan, babi misalnya. Oh, itu. Darah ular misalnya, kamu akan sembuh kalau minum darah ular misalnya. Tapi nggak boleh kan? Nggak boleh kan, haram itu. Masih ada obat yang lain. Gitu. Banyak orang yang frustasi, ingin stamina, mengobati kejantanan dirinya atau penyakit apapun menggunakan sesuatu yang haram. Itu sesuatu yang hobais, tidak boleh dijadikan obat. Kalau Itu kedukun juga haram. berarti. Gimana? Kedukun nggak boleh. Kedukun juga sama, dilarang berobat ke dukun. Dukun itu emang bisa mengobati penyakit. Oh iya. Gitu. Salah juga kan? Banyak sekarang yang berobat ke dukun. Iya, Pak, betul. Cek dukun lo salah pantona nyerep kulo. Digeser. Geserkeun pantona. Geus digeser ka Imahna tusuk sate. Oh, salah. Jual Imahna imahna tusuk sate. Pinah tusuk sate. Ah, salah eta tangkal nangka ditung. Ah. Jadi Ditata di sekolah kalau asup angin. nah ini. Jangan ya. Nah gini. Kalau kita berobat dengan sesuatu yang haram, ada kalimat gini dalam hadis riwayat Muslim nomor 1984 gini. Innahu laisa bidawain walakinnahu daun. Sesuatu yang diharamkan itu tidak akan jadi obat, malah jadi nambah penyakit. Penyakit. Nih pahami ya. Jadi ketika kita mengobati penyakit dengan sesuatu yang diharamkan, kata Rasulullah, itu bukan jadi obat, malah bisa menjadi penyakit. Jadi hati-hati Ki, jangan Ya. frustasi ya. Nah, Pak, satu lagi, Pak. Ada yang frustasi tapi dia udah mati saja. Oke. Aku nggak sembuh-sembuh, udah mati aja. Nah, kan ada gitu. Oke. Nah, itu gimana, Pak? Gelai. Gelai. Jijai ya. Banyak ngopai, samsai. Anjay. Oke. Jadi gini, suatu ketika Rasul pernah menjenguk Sayyidina Abbas, paman beliau, sedang sakit. Sementara Sayyidina Abbas tengah mengeluh sampai mengharapkan kematian. Jadi kata Rasulullah, wahai pamanku, janganlah engkau mengharap kematian. Sebab bisa jadi kalau engkau panjang umur, umurmu bermanfaat pada orang lain. Jika panjang umur, engkau bisanya punya dosa, bisa mohon ampun pada Allah hingga dosamu dibersihkan. Janganlah mengharap kematian. Akan tetapi ada hadis lain, Ki, yang membolehkan. Kita misalnya silahkan jadi polisi sendiri, jadi hakim sendiri, jadi jaksa sendiri. Misalnya kita lagi sakit, sudah tidak mampu kita berobat. Sudah lihat kasihan, lihat keluarga ngumpulin uang untuk ngobati kita. Kemudian kita tidak sembuh-sembuh nih. Segala potensi sudah kita keluarkan untuk mengobati penyakit. Saudara kita sudah habis-habisan nolong kita. Hingga kita kasihan, ya Allah, gitu. Kasihan misalnya lihat saudara dan anak cucu dan sebagainya, dia menghabiskan segalanya untuk mengobatiku. Dalam posisi itu boleh kita berdoa, tapi dasarnya bukan frustasi. Karena kita ngitung, dasarnya bukan frustasi. Hingga Rasulullah berkata, fa in kana la budda fa'ilan falyakul. Kalau terpaksa harus melakukan hal tersebut, berdoa meminta kematian, Rasul ngasih contoh. Dan doanya tolong jangan diamalin ya. Jangan dihafalin. Ini contoh doanya. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairuli wa tawaffani idza kanatil wafatu khairuli. Jadi gini artinya, ya Allah, hidupkanlah aku jika hidupku ini lebih baik bagimu, dan matikanlah aku jika kematianku itu lebih baik bagiku. Gitu. Jadi minta diwafatkan itu bukan dasarnya frustasi, tapi kita ngitung. Dalam hati ngitung lah ya. Misalnya, udah nggak punya apapun untuk berobat, yuk. Berobat kemana-mana nggak sembuh, harta sudah habis. Dalam posisi itu boleh meminta kepada Allah, ya Allah, hidupkan aku jika hidup ini lebih baik bagiku, dan matikan aku jika kematian itu baik bagiku. Boleh. Seperti itu. Tapi kalau frustasi langsung minta mati, jangan ya. Oke, Pak. Ada saran buat saudara kita nih, Pak, yang sedang sakit. Yang terakhir, saran bagi saudara kita yang sakit. Pertama, Allah sudah memiliki skenario terindah. Jadi, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin. Allah menciptakan segala sesuatu dengan takaran yang pas. Bisa jadi sakit kita ini adalah sesuatu yang baik bagi kita. Yang kedua, tetaplah positive thinking. Gitu ya. Ana indadoni abdi, aku ini kata Allah ngikuti prasangkaku. Ketika diberi penyakit, positive thinking sembuh, positive thinking ini kebaikan, positive thinking ini adalah medium naik derajat. Kemudian ketiga, siapapun yang sedang sakit gitu ya, lalu atau diberi negatif life event apapun, yakinlah Allah tidak akan menguji sesuatu dengan sesuatu yang tidak mampu.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ngasih penyakit karena kita bisa untuk mengobatinya. Lalu berikutnya, jangan frustasi, sebab frustasi itu perangkapnya iblis. Wala ta'asyu min ruhillah. Jangan frustasi dari rahmat Allah, sebab frustasi perangkatnya iblis. Kemudian berikutnya, bila sakit ini sudah benar-benar terasa sulit, yakin pada Allah. Di Al-Insyirah Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Jadi sakit itu bawa pesan mulia dari Allah. Tamu mulia, pesannya luar biasa indah. Ada lagi Pak kesimpulan Pak? Cukup. Karena kita kulkas. Tapi pertanyaan, jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang paling benar. Tanya pada narasumber yang lain. Tapi pesan, tetap nonton, like, comment, share, dan subscribe ya. Supaya kita bisa bertahan ngasih konten yang baik bagi semuanya. Tetap stay di mana? Kulkas, kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring, nggak perlu bayar UKT atau ngontrak SKS. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas Ki. Karena kulkas Pak. Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan wahyu. Kulkas Ngatrok you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.